Setelah kembali ke kediamannya, Hanli mendapati Luluo dan anak naga api telah menunggunya di aula lantai pertama. Sementara itu, Mu Peiling duduk dengan tenang menemani mereka sebagai tuan rumah. Melihat Hanli telah kembali, Mu Peiling segera berpamitan dan meninggalkan mereka agar dapat berbicara dengan leluasa. Sikapnya yang bijaksana membuat Hanli merasa puas, meskipun bayangan pertemuannya dengan Nangongwan masih membuatnya menghela napas dalam hati. Luluo sempat menggoda Hanli karena melihat suasana hatinya yang jauh lebih baik. Namun, candaan itu segera berganti menjadi pembahasan serius mengenai ancaman invasi Moulan yang semakin mendekat. Luluo menjelaskan bahwa kabar mengenai invasi telah disampaikan kepada seluruh sekte dalam aliansi Jalan Surga, serta para kultivator pengembara yang berada di kota surga tinggi. Sebagian besar kultivator Nascent Soul bersedia turun tangan membantu Persatuan 9 Negara menghadapi pasukan Moulan. Tentu saja, mereka menginginkan kompensasi berupa batu roh. Tetapi semua pihak memahami bahwa ancaman Moulan terlalu besar untuk diabaikan. Jika Persatuan 9 Negara jatuh, wilayah selatan surga juga akan berada dalam bahaya. Meski demikian, jalan kebenaran dan jalan iblis justru mengkhawatirkan hal lain. Mereka mencurigai Persatuan 9 Negara akan memanfaatkan perang untuk memperluas kekuasaan setelah pasukan Moulan berhasil dipukul mundur. Jika itu terjadi, keseimbangan kekuatan di selatan surga akan hancur dan memicu konflik baru antar faksi. Karena alasan itulah, aliansi Jalan Surga, Jalan Benar, dan Jalan Iblis mencapai kesepakatan untuk mengajukan sejumlah syarat dalam pertemuan berikutnya. Mereka ingin memastikan Persatuan 9 Negara tidak hanya meminta bantuan para kultivator Nascent Soul dari pihak lain, tetapi juga mengirim para tetua mereka sendiri ke garis depan. Semua pihak harus memikul risiko perang secara adil. Hanli langsung mendukung keputusan tersebut. Ia sama sekali tidak ingin mempertaruhkan nyawanya di medan perang, sementara pihak lain bersembunyi di belakang layar atau diam-diam menjalankan rencana politik mereka sendiri. Luluo merasa lega setelah mendapat dukungan Hanli. Bersama anak naga api, ia kemudian berencana menghubungi para kultivator Nascent Soul lainnya agar sekte daun terang dan sekte pikiran mengalir tidak dapat menjalankan rencana mereka secara diam-diam. Sementara itu, anak naga api justru menunjukkan semangat yang mengerikan. Ia dikenal sebagai kultivator yang telah membunuh banyak pejuang sihir dalam invasi Moulan sebelumnya, dan sama sekali tidak takut menghadapi perang yang akan datang. Hanli bahkan dapat merasakan aura pembunuh yang sangat pekat dari tubuh bocah tersebut. Meski berpenampilan seperti anak kecil, anak naga api jelas telah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Ketiganya kemudian membahas berbagai rincian strategi untuk pertemuan keesokan harinya, termasuk kemunculan makhluk-makhluk raksasa milik Moulan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah semuanya selesai, Luluo dan anak naga api pun berpamitan. Sebelum benar-benar pergi, Luluo sempat memastikan keadaan Hanli setelah pertemuannya dengan Nangongwan. Mendengar bahwa tidak terjadi apapun selain mengenang masa lalu, Luluo akhirnya merasa lega. Setelah mengantar kedua rekannya keluar, Hanli memperhatikan mereka memasuki bangunan lain untuk menemui kultivator lain sebelum akhirnya kembali ke kediamannya. Keesokan harinya, aula pertemuan dipenuhi oleh para kultivator Nascent Soul dari berbagai kekuatan. Selain para tetua dari 3 negara adidaya, hadir pula sejumlah kultivator pengembara yang memiliki reputasi tinggi. Kehadiran begitu banyak ahli membuat pihak Persatuan 9 Negara tidak memiliki pilihan selain menerima berbagai syarat yang diajukan. Keputusan terpenting dari pertemuan tersebut adalah seluruh penugasan selama perang harus dibagi secara adil kepada 4 kekuatan besar. Tidak boleh ada pihak yang diam-diam mengorbankan sekutu atau memanfaatkan perang untuk memperbesar wilayah kekuasaannya. Selain itu, para tetua Nascent Soul Persatuan 9 Negara juga diwajibkan turun langsung ke garis depan bersama para sekutu mereka. Aliansi Jalan Surga pun memutuskan mengirim lebih banyak kultivator Nascent Soul beserta para leluhur pembentukan inti untuk memperkuat pertahanan kota surga tinggi. Sebagai bentuk keadilan, siapapun yang telah memberikan kontribusi besar dalam peperangan nantinya diperbolehkan kembali ke sekte masing-masing setelah bala bantuan berikutnya tiba menggantikan posisi mereka. Setelah seluruh pembagian tugas selesai,
Han Li menerima penugasan untuk menjaga salah satu titik pertahanan strategis di perbatasan negara Yu. Bersamanya terdapat 2 kultivator Nascent Soul, yaitu Kakek Ma dari Paviliun Agung Jalan Benar dan Gu Shuangpu dari Sekte Pengendalian Roh. Mereka juga memimpin 8 kultivator pembentukan inti menuju garis depan. Wilayah yang mereka jaga merupakan salah satu jalur penting yang diperkirakan akan menjadi sasaran utama serangan Moulan. Selama titik-titik pertahanan seperti ini masih bertahan, pasukan Moulan tidak akan benar-benar mampu menguasai wilayah Persatuan 9 Negara karena selalu berada dalam ancaman serangan balik. Saat itu, kekuatan Persatuan 9 Negara masih belum cukup untuk menghadapi pasukan utama Moulan secara terbuka. Mereka hanya bisa mengandalkan formasi pertahanan besar yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun untuk memperlambat laju musuh. Tanpa perlindungan formasi tersebut, para pejuang sihir Moulan diperkirakan mampu mencapai kota surga tinggi hanya dalam waktu sekitar 1 bulan. Di lokasi pertahanan yang dituju Han Li, sebelumnya hanya terdapat 1 kultivator Nascent Soul dari Persatuan 9 Negara yang berjaga. Jumlah itu memang sudah cukup pada invasi sebelumnya, tetapi menghadapi kekuatan Moulan kali ini, bala bantuan tambahan menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan. Selama perjalanan menuju garis depan, Kakek Ma terus menghidupkan suasana dengan berbagai cerita ringan, seolah mereka sedang menikmati perjalanan biasa dan bukan menuju medan perang. Sebaliknya, Gu Shuangpu tetap diam sepanjang perjalanan. Aura misterius yang dipancarkannya membuat Han Li tetap waspada terhadap pria tua berjubah hijau tersebut. Sementara itu, Han Li tetap bersikap rendah hati dan berbincang santai dengan Kakek Ma. Baik Kakek Ma maupun Gu Shuangpu sama-sama mengetahui bahwa Han Li baru beberapa tahun memasuki ranah Nascent Soul. Karena itulah, keduanya masih menganggap Han Li sebagai kultivator muda yang minim pengalaman. Mereka sama sekali belum menyadari bahwa kekuatan Han Li jauh melampaui apa yang terlihat di permukaan, dan perang melawan Moulan akan segera membuktikan kemampuan sesungguhnya. Hampir setengah bulan setelah menerima penugasan, Han Li bersama Kakek Ma dan Gu Shuangpu akhirnya tiba di Pegunungan Naga Kuning, sebuah benteng pertahanan penting di Prefektur Li, negara Yu. Namun, jauh sebelum mereka tiba, suasana di markas pertahanan sudah dipenuhi ketegangan. Di aula utama yang berada di puncak pegunungan, seorang Nascent Soul yang ternyata senior Lu terus mondar-mandir dengan wajah penuh kecemasan. Ia baru saja menerima kabar buruk dari garis depan. Formasi badai angin surga yang sebelumnya dijaga oleh Hun Bekbu ternyata telah ditembus oleh pasukan Moulan. Bahkan Hun Bekbu sendiri mengalami luka berat dan sedang mundur bersama para kultivator yang berhasil selamat. Kabar itu menjadi pukulan besar. Artinya, Pegunungan Naga Kuning kini menjadi garis pertahanan berikutnya, dan mereka harus menghadapi serangan pasukan Moulan tanpa bantuan tambahan dalam waktu dekat. Menyadari situasi yang semakin genting, Senior Lu segera membunyikan bel khusus sebagai tanda bahaya. Suara bel itu bergema ke seluruh pegunungan, membuat setiap kultivator yang berjaga langsung bergerak sesuai tugas masing-masing. Dalam waktu singkat, seluruh formasi pertahanan diaktifkan. Kabut hijau pekat mulai menyelimuti seluruh Pegunungan Naga Kuning, membentuk lautan kabut raksasa yang menutupi area puluhan kilometer. Formasi besar itu menjadi harapan terakhir mereka untuk menahan laju invasi Moulan. Tak lama kemudian, 4 kultivator pembentukan inti berkumpul di aula utama. Mereka terdiri dari Chong Suzy dari Sekte Kosong Jernih, 2 bersaudara Murong dari Lembah Maple Kuning, serta Nonali dari Dermaga Transformasi Pedang. Meski berusaha tetap tenang, wajah mereka menunjukkan kekhawatiran yang mendalam setelah mengetahui benteng pertahanan sebelumnya telah jatuh begitu cepat. Di tengah suasana mencekam itu, sebuah jimat transmisi suara kembali datang membawa kabar baru. Namun kali ini, isi pesannya benar-benar mengubah suasana. 3 kultivator Nascent Soul yang dijanjikan sebagai bala bantuan akhirnya telah tiba di luar formasi pertahanan. Mendengar kabar tersebut, Senior Lu akhirnya bisa bernapas lega. Ia segera memerintahkan Chong Suzy dan 3 kultivator pembentukan inti lainnya untuk menyambut para tamu penting itu. Di luar formasi, Han Li, Kakek Ma, dan Gu Shuangpu melayang tenang di atas lautan kabut hijau yang menyelimuti seluruh pegunungan. Ketiganya tidak terburu-buru memasuki formasi. Sebaliknya,
Mereka terlebih dahulu mengamati susunan formasi pertahanan yang tampak sangat rumit. Han Li bahkan mengaktifkan kemampuan penglihatannya dan meneliti setiap aliran energi spiritual yang mengalir di dalam kabut hijau. Semakin lama ia mengamati, semakin ia menyadari bahwa formasi tersebut jauh lebih rumit daripada yang terlihat dari luar. Kabut hijau itu bukan sekadar penghalang biasa, melainkan formasi berskala besar yang mampu menutupi seluruh pegunungan sekaligus memberikan tekanan luar biasa kepada siapapun yang mencoba menerobosnya. Tak lama kemudian, kabut hijau mulai berputar perlahan dan membuka sebuah jalur masuk. Dari dalamnya muncul Chong Suzy bersama dua saudara Murong dan Nona Li untuk menyambut ketiga kultivator Nascent Soul tersebut. Karena kakek Ma dan Gu Shuangpu memilih tetap diam, Han Li mengambil inisiatif memperkenalkan dirinya beserta kedua rekannya. Ia juga menjelaskan bahwa 8 kultivator pembentukan inti lainnya masih berada di belakang. Karena kecepatan mereka lebih lambat, sementara ketiga kultivator Nascent Soul sengaja datang lebih dahulu agar pertahanan tidak kekurangan tenaga. Jika pasukan Molan tiba sewaktu-waktu, saat Chong Suzy memperkenalkan dua saudara Murong, Han Li tiba-tiba teringat pada Nie Ying, senior mereka yang baru ditemuinya beberapa waktu sebelumnya. Ucapan Han Li membuat kedua bersaudara itu terkejut. Mereka merasa wajah Han Li tampak samar-samar familiar, tetapi sama sekali tidak dapat mengingat pernah bertemu dengannya. Bagi Han Li sendiri, hal itu bukan sesuatu yang aneh. Ketika masih berada di Sekte Awan Melayang, dirinya hanyalah seorang kultivator biasa yang tidak menarik perhatian siapapun. Setelah perkenalan singkat selesai, rombongan segera memasuki formasi besar. Jalur yang terbuka di lautan kabut kembali tertutup rapat begitu mereka semua masuk, membuat pertahanan pegunungan naga kuning kembali utuh. Sesampainya di aula utama, Senior Lu langsung menyambut ketiga kultivator Nascent Soul tersebut dengan penuh rasa syukur. Ia telah mengenal kakek Ma dan Gu Shuangpu sejak lama, tetapi tidak mengenali Han Li sama sekali. Barulah setelah kakek Ma memperkenalkan Han Li sebagai kultivator Nascent Soul yang baru beberapa tahun mencapai terobosan, Senior Lu memahami alasan mengapa wajah pemuda itu terasa asing. Meskipun tetap mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, raut wajah Senior Lu sempat memperlihatkan sedikit kekecewaan. Ia jelas berharap bala bantuan yang datang adalah seorang kultivator Nascent Soul Senior yang telah berpengalaman menghadapi perang besar. Han Li menyadari perubahan ekspresi itu, tetapi ia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Selama ini, hampir semua orang selalu meremehkannya karena usianya yang relatif muda dan waktu terobosannya yang masih singkat. Namun, Han Li tahu bahwa kekuatan sejatinya tidak bisa diukur hanya dari tingkat kultivasinya. Cepat atau lambat, perang melawan Mulan akan menjadi kesempatan baginya untuk membuktikan kemampuan yang sesungguhnya. Setelah suasana kembali tenang, Senior Lu mulai menjelaskan kondisi medan perang secara rinci. Dengan jatuhnya benteng pertahanan sebelumnya, Pegunungan Naga Kuning kini menjadi garis pertahanan terakhir sebelum pasukan Mulan dapat melangkah lebih jauh ke wilayah aliansi 9 negara. Semua orang di aula memahami bahwa pertempuran besar sudah berada tepat di depan mata.